Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Tias Ambarsari. Kali ini kita akan membahas tentang definisi dan ukuran sosiologis tentang masalah sosial. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis serta pemecahan masalahnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami definisi dan ukuran masalah sosial secara sosiologis dalam masyarakat. Untuk memahami pengertian masalah sosial, coba perhatikan gambar berikut. Adakah masyarakat di mana seluruh kelompok-kelompok sosial di dalamnya memiliki akses serta kesempatan yang sama untuk menjangkau fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial secara adil serta merata? Atau adakah masyarakat di mana seluruh individu di dalamnya dapat melaksanakan peran ataupun fungsi sesuai nilai dan norma tanpa bercela? Jawabannya tentulah jelas bahwa tidak ada masyarakat yang sesempurna itu, karena masalah sosial akan selalu hadir dan menyertai kehidupan dalam masyarakat yang disebabkan oleh benturan dari perbedaan kepentingan dan tujuan setiap individu. Kita akan melihat bagaimana definisi masalah sosial menurut para tokoh. Menurut Soejono Sukanto, masalah sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan nilai moral masyarakat dan lembaga sosial masyarakat. Yang kedua, menurut Kartini Kartono, permasalahan sosial merupakan semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa masalah sosial ditafsirkan sebagai kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai, norma, atau harapan serta standar sosial yang ada. Untuk menjelaskan bahwa suatu situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terdapat beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, kondisi ini dianggap sebagai masalah tetapi dalam waktu singkat lenyap dengan sendirinya, tidak termasuk dalam kategori masalah sosial. Yang kedua, dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non-fisik, baik pada individu maupun masyarakat. Yang ketiga, merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. Yang keempat, menimbulkan kebutuhan atau pemecahan. Permasalahan sosial merupakan salah satu kajian dalam ilmu sosiologi. Permasalahan sosial penting untuk dikaji karena berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Menurut Merton dan Nisbet, ukuran untuk mengkategorikan fenomena atau gejala sosial sebagai permasalahan sosial ada berbagai macam. Yang pertama, berdasarkan kriteria utama. Kriteria utama dibagi menjadi dua. Kita bisa melihatnya menjadi dua sisi. Yang pertama, kriteria subjektif dan kriteria objektif. Untuk kriteria subjektif merupakan upaya identifikasi masalah sosial berdasarkan interpretasi masyarakat yang bersifat relatif. Kemudian, untuk kriteria objektif merupakan upaya mengetahui keberadaan, gejala, atau fenomena permasalahan sosial dalam masyarakat dengan menggunakan parameter yang dianggap baku. Kriteria ukuran sosiologis untuk masalah sosial yang kedua adalah dilihat dari sumber masalah sosial. Sumber permasalahan sosial merupakan fenomena sosial yang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat. Permasalahan sosial dapat muncul karena terjadinya interaksi sosial, dinamika sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat.
Nah, coba perhatikan gambar berikut. Permasalahan sosial juga dapat dimunculkan karena faktor alam, misalnya bencana alam, gempa bumi, banjir, longsor, ataupun gunung meletus. Nah, sosiologi tidak mengkaji bagaimana atau proses terjadinya bencana alam tersebut, namun mengkaji dampak yang ditimbulkan dari bencana pada masyarakat. Ukuran masalah sosial yang ketiga bisa kita lihat dari pihak-pihak penentu terjadinya permasalahan sosial. Suatu fenomena dapat dikatakan sebagai permasalahan sosial apabila dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Permasalahan dapat ditentukan oleh beberapa pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat serta menentukan kebijakan sosial. Pihak-pihak tersebut bisa misalnya pemerintah, tokoh masyarakat, dan instansi terkait atau lembaga terkait. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat tidak dapat menetapkan permasalahan sosial secara mandiri. Nah, upaya menetapkan permasalahan sosial dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui realitas yang sebenarnya terjadi. Sosial berikutnya bisa dilihat dari kategori kesadaran masyarakat. Kita bisa melihatnya dari dua sisi, yaitu sebagai manifest social problem atau latent social problem. Manifest social problem merupakan permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya ketidaksesuaian tindakan dengan nilai dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat. Nah, permasalahan sosial dapat dikategorikan sebagai manifest social problem apabila masyarakat yakin permasalahan tersebut dapat diperbaiki, dibatasi, atau dihilangkan. Sedangkan latent social problem menyangkut permasalahan yang tidak disadari atau diakui oleh masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Sedangkan kendaraan pribadi dianggap lebih efisien karena dapat mempersingkat waktu. Namun, kendaraan pribadi menimbulkan pencemaran dan polusi udara yang kurang disadari oleh masyarakat. Ukuran sosiologis terhadap masalah sosial yang berikutnya dilihat dari perhatian masyarakat. Gejala atau fenomena yang teridentifikasi sebagai permasalahan sosial belum tentu mendapat perhatian secara penuh dari masyarakat. Contohnya, banyak pohon yang ditebang tanpa disertai upaya reboisasi menyebabkan penggundulan hutan. Fenomena tersebut merupakan permasalahan sosial yang kurang mendapat perhatian masyarakat. Namun di sisi lain, ada gejala atau fenomena yang bukan masalah sosial namun mendapat sorotan masyarakat. Misalnya, tren fashion atau yang sekarang digemari yaitu drama Korea. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang definisi masalah sosial dan ukuran sosiologis tentang masalah sosial. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.